YouTube semuanya, welcome to Jona Mimi Official. Ketemu lagi sama gue. Dan di video gue kali ini gue mau story of banyak teman-teman gue yang bertanya ke gue, kenapa sih sampai sekarang gue tidak menikah lagi? Ups, gue bukannya gak mau nikah ya, gue pengen banget nikah. Hanya saja mungkin Tuhan belum kasih jodohnya saat ini. Tapi walaupun gue udah punya calon, ya mungkin jalannya untuk bisa sampai ke jenjang pernikahan belum dikasih. Gue mau cerita tentang perjalanan pernikahan gue sebelumnya. Ya, usia gue sekarang ini sudah 30 tahun ke atas. Gue pernah mengalami 2 kali kegagalan dalam pernikahan. Ya, gue memang pernah 2 kali bercerai, guys. Perceraian yang pertama alasannya adalah karena gue pernah dipoligami 2 tahun. Dan itu ya rasanya gak enak banget ya, yang namanya dipoligami. Karena jujur gue manusia biasa, gue masih belum bisa untuk mengelola kesabaran gue untuk itu. Sampai akhirnya ya gue memutuskan untuk bercerai, gue memutuskan untuk mundur gitu ya. Alasan suami gue kenapa dia mempoligami gue, ya betul, alasannya adalah dia bilang dia pengen punya anak. Tapi yang membuat gue kecewa adalah kenapa dia pengen punya anak tapi dia tidak pernah, padahal kan yang namanya punya anak itu bukan seperti kayak kita beli makanan kita suka langsung kita beli. Karena untuk punya anak ini harus ada kerjasama kedua belah pihak ya, nggak mungkin bisa gue sendiri. Gimana caranya coba, ya kan? Nah, alasannya dia pengen punya anak cepat, tapi dia tidak pernah membicarakan itu atau bahkan mengajak gue untuk program sebelumnya. Sampai akhirnya dia ketahuan dia sudah menikah siri lagi dengan orang lain, dan dia malah program inseminasi dengan istri sirinya itu, dan sampai akhirnya punya anak. Ya, menurut kalian gue harus kayak gimana? Kecewa ya pasti ya gitu. Sampai akhirnya juga dia menawarkan gue untuk melakukan inseminasi, juga melakukan program bayi tabung. Ya gue ikutin gitu loh, gue ikutin maunya dia gitu. Sampai gue juga dicek oleh dokter spesialis ahli kandungan. Semua dokter menyatakan, dan semua dokter itu menyatakan gue sehat, gue normal, gak ada yang salah, gak ada penyakit apapun di dalam diri gue. Hanya mungkin takdirnya belum dikasih Tuhan aja gitu. Ya gue bisa apa coba gitu kan. Dan yang gue yakini adalah pada saat kita mau melakukan program seperti itu, kita mesti happy. Kita nggak boleh sedih, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh stres. Sedangkan pada saat itu kondisinya, iya, gue tertekan, gue kecewa. Sampai akhirnya berhasil, tapi itu hanya bisa bertahan sampai 3 bulan aja. Akhirnya gue keguguran gitu. Dan saat itu, setelah itu gue memutuskan ya sudah, ini mungkin sudah akhir dari jodohnya gue mungkin sudah tidak berjodoh lagi sama dia, dan gue memang harus memutuskan untuk mundur. Gue tidak mau masalah ini berlanjut terlalu lama lagi, nanti malah akan membuat masalah baru dan membuat banyak orang akan tersakiti nantinya. Jadi lebih baik ya sudah, gue yang mundur gitu. Jadi silahkan dia dengan istri dia yang baru, ya silahkan dia hidup bersama dengan keluarganya, gue
Nah, di pernikahan gue selanjutnya, yang kedua ya, gue memang pernah mengalami yang namanya KDRT. Ya, KDRT. Tapi gue dengan pernikahan yang kedua ini, gue hanya bertahan selama 3 bulan. Untungnya hanya 3 bulan. Tapi 3 bulan pernikahan itu membuat gue seperti rasanya di neraka. Kenapa? Karena gue selalu berantem sama dia. Dan berantemnya itu untuk hal-hal kecil yang menurut gue gak worth it banget untuk gue bahas, untuk gue jadikan permasalahan dalam rumah tangga. Gue tipikalnya adalah orang yang memang agak cuek, dan gue gak mau terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil yang menurut gue gak penting. Tapi untuk mantan pasangan gue yang sebelumnya, sebut aja si A ya, untuk si A ini itu nggak ada yang namanya masalah besar ataupun masalah kecil. Semua masalah itu sama gitu. Jadi dia memperlakukan semua masalah itu seolah-olah itu besar banget. Dan akhirnya oke, gue berakhir dengan tamparan di kepala, guys. Ya, gue merasa ternyata laki-laki yang tadinya waktu awal pacaran itu baik banget, perhatian banget, penyayang banget, ternyata setelah menikah dia berubah. Dia menjadi laki-laki yang kasar, baik secara fisik ataupun psikis ya. Dan lu bayangin deh, masa kita hanya berbeda pendapat soal tontonan, misalnya soal video atau channel yang kita tonton, kita berbeda pendapat soal itu aja dia langsung marah dan memukul gua. Dan itu mukulnya nggak cuman biasa, guys, itu nampernya ke kepala. Dan itu berkali-kali dengan alasan apa? Dia bilang gua keras kepala, gua nggak pernah dengerin katanya dia, gua nggak pernah ngikutin maunya dia seperti apa gitu kan. Dia bilang gua nggak pernah bisa dikasih tahu. Jadi gue bingung, masa kita harus berantem untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Gue hanya menyatakan apa, gue jujur dengan apa yang gue rasain. Ya udah, gue ngomong seperti itu. Gue bukan orang yang bisa berdusta atau menutup-nutupi masalah ya gitu. Jadi ya udah gue ngomong gitu, tapi dia orangnya keras dan langsung oke. Itu berakhir dengan tamparan di kepala. Dan itu berkali-kali, guys. Gue pernah dipukul itu di kepala, mungkin kalau dihitung-hitung ada 20 kali. Dan gue pernah disiksa itu dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Lu tahu gimana rasanya? Sakit hati, kecewa, semua campur aduk, jengkel dan segala macam. Gue mau cerita ke siapa coba? Gue mau mengeluarkan unek-unek, mau ngomong ke siapa gitu. Gue mau ngomong ke orang tua gue malu. Kenapa? Karena gue yang memutuskan menikah, tapi akhirnya gue juga yang merasa gila ya, ternyata orangnya begini, ternyata gue salah ngambil dia jadi suami kan gitu. Akhirnya gue mencoba bertahan. Gue kasih dia kesempatan. Gue kasih dia kesempatan 1 kali, gue maafin. 2 kali, gue maafin. Yang ketiga kalinya, ini sudah salah gitu. Ini habit. Ini sudah bukan sesuatu yang bisa gue maafkan. Ini sudah bukan sesuatu yang bisa gue toleransi gitu loh. Ini dia sudah karakter yang memang sulit untuk dirubah. Jadi siapapun yang nanti akan jadi pasangannya itu pasti akan bercerai terus. Karena habitnya sudah begitu, karakternya sudah begitu gitu, susah untuk dirubah. Dia seperti orang yang punya kepribadian ganda, lu tahu nggak? Jadi sometimes dia baik tuh baik banget, tapi sometimes waktu dia marah dan seseorang berbeda pendapat sama dia, itu dia marahnya pakai banget. Itu udah ucapannya segala macam ucapan yang kotor, kebun binatang itu semua keluar, plus pukulan, guys. Sampai
nggak bisa tahan lagi, gue memutuskan oke, gue harus cerita nih ke orang tua gue. Gue bilang gue mau cerai, gue minta maaf sama orang tua gue sujud minta ampun, gue salah dan gue nggak mau lagi dapat suami yang seperti dia. Akhirnya ya udah, gue gugat cerai. Dan untungnya gue punya bukti-bukti yang cukup kuat sehingga perceraian gue cukup cepat untuk diputuskan. Hanya dalam 1 bulan gue sudah ketok palu, guys. Untungnya Tuhan membantu gue menjawab doa-doa gue semua. Nah, setelah saat itu gue mencoba membuka hati. Gue mencoba membuka hati untuk mengenal pria-pria lain, tapi balik aja, mungkin karena pengalaman gue sebelum-sebelumnya, akhirnya gue susah untuk percaya sama laki-laki. Selalu ada rasa ketidakpercayaan sama mereka, entar begini, entar begitu dan segala macam. Sampai akhirnya gue ketemu sosok si B ini yang akhirnya bisa menaklukkan hatiku. Dia bisa membuka pola pikir aku lagi dan bisa membangkitkan motivasi dalam hidup aku gitu. Kalau hidup itu sebenarnya indah kalau kamu jalani dengan rasa syukur. Yang bener sih ya. Kadang hidup kan berat itu karena memang kita pikirannya udah berat duluan. Dan untungnya gue ketemu si B ini, dia yang bener-bener bisa membuat gue untuk percaya lagi sama laki-laki. Dia nggak hanya cuman bisa menjadi pacar buat gue, tapi juga bisa menjadi ayah, sahabat, motivator gue. Ya dia bisa semuanya lah, intinya gue bisa menjadi diri gue sendiri. Gue bisa curhat apapun sama dia tanpa gue harus jaim. Dan dia orang yang bisa menerima segala kekurangan gue. Ya begitu. Akhirnya kita berhubungan dan alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun ketiga. Dan insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan ini bisa dilancarkan. Semua usaha yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik semuanya. Dan mudah-mudahan kalau memang Tuhan memberikan jodoh dia buat aku, yang mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Itu aja guys, gue mohon doa kalian semuanya. Ya kalau memang sudah saatnya akan tiba, maka ya semua akan terjadi. Gue bisa nikah lagi. Tapi kalau tidak pun ya gue pasrah untuk saat ini gitu. Sudah tidak mau yang terlalu ambisius seperti dulu lagi. Oke, sampai di sini dulu video curhat gue. Kalau kalian ada komen apapun itu boleh tulis di bawah ini. Atau kalian pernah ngalamin kejadian yang sama seperti gue, kalian juga boleh komen di bawah ini. Bisa share ke gue juga sama-sama. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kalau kalian suka, silahkan kalian subscribe. Kalian follow juga Instagram aku di @jihan_rahmiati ya. Dan sampai jumpa di konten-konten aku selanjutnya. Bye bye.